Aku gak percaya lagi. Kamu masih bisa menang. Straight flush dari aku. Ditambah tekanan penuh. Tambahkan semua chip. Aku lawan kamu. Xiao Song, kamu masih terlalu lembut. Uang hilang. Kakak, aku salah. Aku bukan manusia. Aku bukan apa-apa. Songmo, ibu kita sudah begini, menunggu uang operasi dengan putus asa. Kamu bikin aku kehilangan 200.000 dalam semalam, mau apa ibu kita? Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak sebaik binatang. Aku minta maaf pada ibu kita. Kamu brengsek, kamu seharusnya tidak pernah, kamu tidak boleh berjudi, kamu lupa. Apa yang sudah dilakukan judi pada keluarga kita? Hei, uangnya di mana? Uangnya? Berikan uang rumah padaku. Jangan dibalik. Benar-benar tidak ada uang di rumah. Jangan berjudi, ya. Pergi ke neraka, beraninya kamu mengatur aku, Anda lama. Jablay. Kakak, awalnya aku ingin membuktikan pada ayah. Berjudi bisa dihentikan. Aku ingin membantu dia berhenti berjudi. Tapi aku tidak menyangka. Dan aku malah main. Aku kecanduan. Iya, sekarang. Oke, kita punya 2 penjudi nakal. Kakak, aku janji tidak akan pernah berjudi lagi. Aku tidak akan berjudi lagi. Adikku kehilangan 200.000 semalam, pasti sudah diatur. Kamu benar-benar tidak berjudi lagi? Benar tidak berjudi lagi. Benar-benar tidak berjudi. Bagaimana dengan biaya rumah sakit ibu? Operasinya 3 hari lagi. Pernahkah kamu berpikir untuk berbalik? Berbalik? Kamu tahu kartu apa ini? Ya, 10 sekop. Tidak. Benar? Kamu tidak akan tahu jika membuka kartunya. Ya, sungguh di luar dugaan. Kamu boleh keluar. Kamu ingin menggunakan Qianshu ini untuk mencari kekayaan. Aku tidak ingin berjudi untuk mencari uang. Lalu, kenapa kamu belajar Qianshu? Aku akan bertaruh 1000. Biarkan dunia. Tidak ada lagi penjudi nakal seperti ayahku. Tidak pernah lagi seperti rumahku keluarga hancur tersiksa oleh perjudian. Buka. Ayo. Hei. Aku menang permainan ini. Naik. Apa yang mendesak? Tunggu aku mengambil uang. Ini dia. Buka, ayo. Kakak, kenapa kita tidak berhenti berjudi? Omong kosong. Karena kamu di sini, kamu harus memenangkan kembali semua uang yang kamu hilangkan. Hei, kenapa kalian berdua juga di sini? Kamu punya uang? Biarkan aku bersenang-senang. Ibu koma di rumah sakit, kamu datang ke sini untuk berjudi tanpa bertanya, kan? Ibumu di rumah sakit? Lalu aku bukan dokter? Apa yang bisa aku lakukan? Bukankah ini menganggur dan tidak ada kerjaan? Ayo, main. Main? Tidak apa-apa, jika kamu menjadi penjudi nakal sendiri dan menyeret adikku ke dalam air. Apakah kamu ayah seperti itu? Aduh, Xiaomo bukan anak kecil lagi, main beberapa kartu taruhan kecil. Apa masalahnya? Kamu menyebutnya judi kecil, kamu tahu dia kalah 200.000 di sini tadi malam. 200.000? Siapa yang menyuruhmu main sebesar itu? Dasar anak pemboros, bajingan mana yang menang? Aku akan membuatnya mengembalikannya dengan bunga. Biarkan aku mengembalikannya. Song tua, bukankah kamu punya napas besar? Biar aku ngomong belak-belakan. Pak Song, nada suaramu keras banget.
Kamu mukul kakakku, kan? Lihat postur kamu, nggak bisa terima kalah, datang cari masalah. Penjudi kalah. Kerusuhan terjadi. Tapi tergantung situasinya juga. Ini tempat tantelan. Siapa bilang kita ke sini untuk cari masalah? Apa kita nggak bisa putar balik? Hahaha, kamu mau balik buku? Kamu harus punya modal, bawa uang cukup. Ini 100.000. Datang lagi domba gemuk. Jangan khawatir, nak, dengan modal ini, aku pasti kasih uang yang hilang ke kakakmu, sampai pokok dan bunganya juga balik. Bangun, pergi sana. Kamu penjudi jelek, 10 taruhan 9 kalah. Kamu nggak punya perasaan? Aku sendiri yang akan main kartu ini denganmu hari ini. Aku sendiri yang akan main denganmu. Kak. Atau berhenti main 100.000 ini milik kita. Kita tidak boleh kalah. Jangan main. Mana bisa, 200.000 hilang, percuma, kita harus mengambilnya kembali. Ini terlalu berisiko. Aku belum pernah main kartu sebelumnya, mereka semua veteran. Apa yang kamu takutkan? Ini lebih baik dari keberuntungan, mungkin pemula punya keberuntungan lebih. Oke, kalian berdua, kurangi bicara, jangan cerewet di sampingku, membuat kepalaku pusing. Ceritakan padaku, bagaimana cara mainnya? Hanya kita berempat main santai aja, bunga emas goreng, taruhan dasar 100, betul, apa kamu perlu aku jelaskan aturan detailnya? Hei, tidak perlu ini. Aku yakin itu. Apakah leopard yang paling besar? Kedua, Jin Shun mengalahkan bunga emas mengalahkan lurus mengalahkan pasangan. Yang terkecil adalah campuran 235 leopard. Hehe, paham. Oke. Ayo kita mulai. Sederhana saja. Buta 100. Aku bilang pemula itu beruntung, nak. Teruskan. Itu. Aku ikut 100. Hahaha, aku bilang Dik, kamu lucu sekali. Ren buta 100, setelah lihat kartu, kamu bisa double taruhan. Ternyata anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kalian domba gemuk siap disembelih. Pemburu pintar sering tampil sebagai mangsa. Biarkan aku bermain denganmu. Ya, gandakan tekanannya. Kalau begitu, aku tidak rugi besar, atau lupakan saja, atau lupakan aja. Hei, nak, jangan fold. Kamu nggak bakal kalah kalau main sama mereka. Ya, Bang. Kamu masih punya kesempatan dengan kartu ini. Coba dong. Hei. Aku bilang 200. Sepertinya adik punya kartu bagus. Kalau begitu, Kak, aku harus lihat kartu. J terbesar. Kartu ini nggak bisa dimainkan. Kalau begitu, aku harus lihat kartu. Hei. Sepasang 5 kecil. Aku bilang, ada apa dengan kalian berdua? Awalnya aku nggak ikut yang pertama. Ups, Kamu bilang gini, Betul? kamu main terlalu hati-hati. Tentu saja, yang penting senang. 100 lagi. Aku ikut 200. Keluarkan kartumu. Oke. Kamu menang.
Ini menang. Terlalu mudah. Aku bilang kamu, kenapa buru-buru? Akhirnya dapat kartu bagus, bagaimanapun, kamu harus ikut beberapa putaran lagi sebelum buka kartu. Kalau kartu ini dipegang aku, menang setidaknya 1.000 atau 2.000, Ya, Bang. Kartumu lumayan rugi. Dengar dari kamu beneran rugi. Gak apa-apa, lain kali dapat kartu bagus, pastikan ikut beberapa putaran lagi sebelum buka. Ayolah, jarang lihat domba gemuk sepertimu. Nanti aku kasih kamu keuntungan kecil dulu. Kalau waktunya tepat. Lihat apakah aku bisa mengeruk uangmu. Semoga beruntung, menang itu mudah, lanjutkan. Hei. Aku menang. Aku menang. Tidak apa-apa. Aku menang. Aku menang lagi. Hei, sial. Hahaha, ups. Kartu ini juga bisa menang. Ayo, lanjutkan. Hei. Aku menang banyak permainan. Ini taktik memancing standar. Kurasa mereka akan menutup jaring sebentar lagi. Tapi sayang, arah permainan ini akan ku kendalikan. Kakak Songmo. Kamu sangat beruntung. Menang setidaknya 7 atau 8 kali melawan kami. Kenapa tidak memberiku kesempatan? Ya, siapa yang bilang tidak? Itulah yang disebut perlindungan pemula. Siapa yang berani main, aku tidak akan pernah main dengannya lagi. Maksudmu? Kamu tidak mau main? Mau kukatakan? Ini terlalu kecil. Tidak terlihat menarik. Manfaatkan keberuntunganmu. Berani main besar? Ganti ke dasar 1.000. 1.000. Bukankah itu terlalu besar? Mereka tidak sabar untuk memanennya. Kak, ambil saja saat melihatnya. Jangan main sebesar itu dengannya. Kita menang setidaknya 10 atau 20.000. Adik, wawasanmu masih terlalu dangkal. Dengan keberuntungan kakakmu, ganti ke dasar 1.000. Menang puluhan ribu dalam beberapa menit. Lagi pula, kita sudah kalah 200.000. Sekarang kakakmu sedang beruntung, manfaatkan momentum, main besar saja. Mungkin aku bisa mendapatkan semua uang kembali hari ini. Bagaimana? Berani lanjut main? Begitu penjudi serakah. Adalah awal dari jatuh ke jurang, tapi mereka ingin memanenku, maka aku akan membuatmu membayar. Main, tentu main. Aku lagi beruntung sekarang. Aku masih ingin menang lebih banyak. Adik laki-laki itu mau kasihan? Domba gemuk ini benar-benar kecanduan. Oke. Bagikan kartunya. Itulah yang terjadi terakhir kali. Aku menang banyak uang di awal. Tapi naikkan taruhan dan kalah semuanya. Kakak belum terlambat untuk berhenti sekarang, pikirkan lagi. Diam, jangan ganggu moodku. Kamu menang yang terakhir. Ini bicara padamu. Aku sangat beruntung sekarang belajar darimu. Pokoknya 2.000. 2.000, karena kamu mau main, jangan pelit begitu, aku pasang 10.000. Aduh, itu masih keberanian kakak Hua, langsung main besar. Kalau begitu, aku hanya bisa menemani. Aku pasang 20.000. Bukannya kalian datang satu persatu, dan bertaruh seperti ini, 12.000 langsung. Bagaimana? Takut? Aku sangat beruntung. Apa yang kamu takutkan? Main itu seru. Aku bosan. 50.000. 50.000? Bagaimana? Ikut atau tidak? Jika kamu lipat sekarang, 2.000 kamu, dan 1.000 di bawah itu 3.000 semuanya habis. Kakak, lihat kartunya dulu.
Kakak, kamu sangat beruntung. Nak, kita harus ikut. Dua idiot ini sudah dimanipulasi dan bahkan tidak tahu. Orang-orang ini cukup tangguh. Jelas, kalian ingin menghabiskanku dalam satu permainan. Maaf mengecewakanmu. Aku tidak menyangka keberuntunganku sebaik ini. Ini, 120.000 all-in. Kartu yang bagus itu, sangat bersemangat main sebesar itu. Kalau begitu aku harus lihat kartunya dulu. Aku tidak main lagi. Ayolah, adegan ini menyenangkan, aku akan terus menemani. Ikuti aturan saja. Kau lihat kartu ditekan 120.000, aku bosan. Aku ikut 60.000. Hei, apakah ini memberi kita uang? Hei, apa artinya 60.000? Kalau mau main, main besar. Aku bosan, 100.000. Giliranmu. Aduh, kita kehabisan uang. Oh, sayang sekali. Kau bilang kalau tidak punya uang, terus ikuti percuma punya kartu bagus. Tidak hanya tidak bisa dapat uang. Modal harus dibayar, bukan sayang katamu. Kakak, apa yang bisa kita lakukan? Kita kehabisan uang untuk bertaruh. Kalau yang ini, tidak menang lagi. 120.000, tidak bisa kembali. Kalau begitu kita harus cari cara untuk mendapatkan uang. Kita pasti menang di tangan ini. Selama kau mau terus main, kau harus terus ikuti. Harus punya 200.000. 200.000. Bagaimana kita bisa punya uang sebanyak itu? Kita tidak punya sepeser pun tersisa. Siapa bilang kita kehabisan uang? Xiaomo, kau pergi pinjam pinjaman online. Kakak, kamu tidak boleh menyentuh pinjaman online. Jika kamu tidak bayar, kita semua akan celaka. Apa kamu tidak dengar apa yang ayah katakan tadi? Ini pasti menang. Pinjam saja. Tidak. Pinjamkan uangnya kalau aku minta. Kenapa banyak omong kosong? Apa kamu mau lihat keluarga kita bangkrut? Aku bilang ya, yang ini pasti menang. Asalkan ini selesai, kita bisa melunasi pinjaman. Itu baiklah. Pinjam saja, semakin banyak pinjam semakin baik. Jangan berpikir uangnya bisa kembali kalau sudah di meja judi. Anda berhasil meminjam. Baiklah. Tukarkan aku dengan 200.000 chip. Aku akan memainkan kartumu sekarang. Haha, buka kartunya, aku pikir kamu salah. Sekarang kita punya 3 lagi di meja. Menurut aturan, kalau hanya tersisa 2, kamu bisa memainkan kartuku. Jadi, sekarang kamu hanya bisa terus mengikuti. Benar, nak. Kita tidak bisa bermain. Kakak, semua kesalahan adalah salahku. Bisakah kita berhenti bermain? 200.000 itu setelah ditekan, tidak ada jalan mundur. Apa kamu tahu bahwa judi tidak bisa kembali? Kakak, sekarang aku mengerti. Begitu kamu berjudi, itu akan celaka. Bahkan keluarga. Sayangnya kamu mengerti terlambat. Terus ikuti. Lihat betapa ramainya ini. Ini benar-benar masalah besar. Kamu tahu, lebih baik menyerah, aku tidak mampu bermain denganmu. Itu kartu yang terlalu besar. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku tidak kuat, haha. Sekarang hanya kita berdua. Ren, mari kita mulai ronde ini dulu. Tidak perlu dilanjutkan. Hei, buka. Kenapa aku harus membukanya? Sekarang sudah jelas, kamu sudah kehabisan amunisi, dan aku punya banyak chip. Jadi, bagaimana kau akan bermain? Tetap ikuti, kan? Ikuti, dan gandakan. 200.000. Semua kartu buruk. Tidak mau lihat kartunya? Sekarang kau mau 400.000.
Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, bahkan jika kau punya kartu besar, aku juga menang permainan ini. Ini. Apa yang kita lakukan? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Nak, modal kita 100.000, dan pinjaman 200.000 yuan akan sia-sia. Siapa bilang kita kehabisan amunisi? Tidak peduli apapun hari ini. Aku akan bermain kartumu. Ini rumah kita. Sebentar lagi akan dihancurkan. Lokasinya lumayan. Seharusnya bernilai 400.000. Apakah cukup? Aku tidak menyangka kau punya keahlian ini. Properti ini bernilai 400.000. Kakak, apa yang kau lakukan? Ini satu-satunya rumah kita. Kau gila. Berani-beraninya kau menggadaikan sertifikat rumah? Ayah, bukankah kau baru saja bilang begitu? Ini tangan yang pasti? Aku bilang uang pasti. Tapi aku tidak menyangka kau begitu gila, berani menggadaikan sertifikat rumah. Apa yang terjadi di kasino? Siapa yang bisa bilang pasti? Kalau-kalau? Tidak ada kalau-kalau. 400.000, buka kartumu. Oke, bagus. Orang pintar tidak bicara rahasia. 3K? Aku tidak percaya kau lebih tua dariku. Pantas kau bilang pasti menang. Ternyata aku dapat 3K. Tapi tidak ada kemenangan pasti di meja ini. Bagaimana jika kartuku 3 as? Itu tidak mungkin. Berhenti menggertak. Kemungkinan bisa mendapatkan 2 leopard di meja yang sama. Kurang dari 1 dalam 10.000. Aku tidak percaya, kau punya 3 as. Di meja judi. Tidak ada yang mustahil. Aku tidak tahu kenapa, kau begitu percaya diri mendapat Leopard A. Tapi aku bisa memastikan padamu. Kartu ketigamu tidak mungkin A. Apa yang membuatmu begitu yakin? Siapa yang bisa bilang pasti apa yang terjadi di meja permainan? Kenapa dia begitu percaya diri? Apa aku melewatkannya? Orang ini pura-pura bodoh tapi pintar. Mustahil, bahkan pembagi kartu adalah orangku. Apa yang dia andalkan untuk melawanku? Buka. Bagaimana bisa? Kau tidak akan berani membukanya, kan? Siapa bilang aku tidak bisa membuka? Siapa bilang aku tidak bisa menyetir? Hei, 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 wahahaha. Wah hehehe hahaha. Apakah kamu lihat? Macan A, macan terbesar. Aku menang, bukankah kau baru saja bersumpah? Aku tidak bisa membuat 3A. Bagaimana sekarang? Aku lihat hasilnya. Oke, aku akui kau menang. Uangnya semua milikku. Habis. 300.000 hilang, rumahnya hilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Salahkan aku, salahkan aku. Jika aku tidak terpapar judi sejak awal, kita tidak akan mengalami ini hari ini. Katamu keluarga yang baik. Semuanya berakhir sekarang. Inilah inti dari perjudian. Di mana ada pemenang, ada pecundang. Ayo. Namun, menang hanya sementara. Cepat atau lambat, semuanya akan kembali, bahkan bangkrut. 10 taruhan 9 kalah. Faktanya, 10 taruhan 10 kalah. Setiap penjudi pada akhirnya akan digigit balik. Anak durhaka, semua ini perbuatanmu. Kehilangan ratusan ribu kartu, sekarang satu-satunya rumah keluarga hilang, di mana kita akan tinggal? Waktu berjudi tadi, bukankah kau masih menggoda aku untuk mengatakan yang ini pasti menang? Lalu siapa yang tahu?
Ternyata ada 3 macan dalam segenggam bunga emas goreng. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Ayah, kakak seperti ini sekarang, yang bisa kita lakukan sekarang adalah maju bersama melewatinya bersama, berhenti berjudi saja. Hidup akan membaik perlahan. Mudah kau bicara, tidak sesederhana itu. Dia menjual rumah, aku masih berutang banyak uang. Habis. Kita tidak bisa bangkit lagi. Siapa bilang kita tidak bisa bangkit? Kita bisa memenangkannya kembali. Apa? Juga bertaruh? Aku akan kalah hari ini. Menangkan semuanya kembali. Ayo, kita terus bertaruh. Sepertinya bocah ini lagi mujur. Orang macam itu paling jago mengeruk untung. Sayangnya, uangnya sudah habis. Sudahlah. Judi kecil yang menyenangkan. Judi besar bisa celaka. Sebaiknya kamu berhenti main. Maksudmu? Mau kabur setelah menang? Begini loh, di meja judi tidak ada aturan begitu. Yang kalah bilang mau balik modal. Yang menang tidak boleh menolak. Ren sebaiknya berhenti. Betul, bapak dan anak itu sudah terlilit utang banyak. Menang 2 kali lagi, mungkin bisa menghabisimu. Dick, menurutku kamu lupakan saja. Kalian sudah kalah banyak, atau dengarkan nasihat. Pulanglah cepat. Tidak mau. Harus bertaruh. Jangan gigit Lu Dongbin, tidak tahu orang baik. Tidak tahu orang baik. Oh, nasihat baik tidak mempan? Sialan, kalau dia mau judi, biarkan saja. Mau taruh? Taruhan apa? Kamu tidak punya uang? Kami main rumah-rumahan denganmu? Bang, uang kita habis. Berhenti main. Siapa bilang uangku habis? Ku dengar di kasino seperti ini. Seharusnya bisa pinjam uang, kan? Tidak. Berani pinjam uang di kasino? Kau tahu aturan kasino? Tidak boleh kembali dalam 7 hari. Aku ingin nyawamu, kawan. Kumohon. Jangan pinjam uang dari kasino. Jika tidak beres, kau akan mati. Kita tidak akan membalikan keadaan. Bagaimana dengan rumah kita? Apa yang harus kulakukan dengan hutangku? Bagaimana dengan biaya pengobatan ibu? Jadi, kita tidak punya pilihan. Itu tidak akan merenggut nyawamu, kan? Siapa bilang aku harus mempertaruhkan nyawaku? Apa itu? Kaulah yang akan mempertaruhkan nyawamu. Apa? Aku? Kakak? Kau yakin ingin aku melakukan ini? Kalau tidak, itu semua karena dirimu. Ayah, bagaimana pendapatmu? Xiao Mo, ini adalah kesempatan terakhir keluarga kita. Kalau tidak, Bagaimana dengan dirimu? Kasino sebesar ini, tidak ada yang peduli soal pinjam uang. Aku pinjam. Inilah penjudi, begitu kalah, matanya merah, akan nekat meraih jerami terakhir. Bahkan jika kau kalah telak, ayah, kakak, maafkan aku. Aku akan membuat kalian benar-benar putus asa. Memahami hakikat perjudian. Kau hanya bisa berhenti berjudi setelah benar-benar memahaminya. Siapa yang mau pinjam uang? Kasino bisa meminjamkan hingga 1 juta per orang, tapi 9 dari 13 harus dikembalikan dalam 7 hari. Jika tidak, kau yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Berapa banyak yang ingin kau pinjam? Kamu mau pinjam berapa? Pinjam saja 1 juta. Oke. Xiao Mo yang tanda tangan. Oke. Saya tanda tangan. Ini chip 900.000. Salah satu dari kalian adalah saudara seorang ayah. Dia malah mendorongnya untuk meminjam dari rentenir kasino. Kejam banget. hei, kamu tidak bisa bilang begitu.
Saya menghargai niat baikmu. Seperti kata pepatah, orang yang tidak kejam tidak stabil. Berhenti bicara omong kosong. Cepat mulai. Bodoh ini benar-benar, keburu-buru mau ngasih uang. Yang 900.000. Jadi saya ambil, oke, bagikan kartunya. Tunggu sebentar. Saya tidak ingin dia yang membagikan. Apa anak ini melihat sesuatu yang curang? Dia yang bagikan kartu di ronde sebelumnya saya kalah besar. Sial banget. Jadi pengocokan dan pembagian harus diganti. Kamu mau siapa yang bagikan? Gimana kalau begini? Gimana kalau kita berempat bergantian mengocok kartu? Hahaha ya, saya setuju. Ya, saya juga hei. Terserah kamu saja, haha. Oke. Anak ini kamu pikir dengan begini kamu bisa mengalahkan kami? Naif. Kami bertiga adalah veteran. Kamu bisa bagikan kartu apapun yang kamu mau. Kamu hanya akan kalah lebih parah. Membosankan? Hei, yang ini sudah tidak bisa dimainkan lagi. Putaran berikutnya. Putaran berikutnya. Aku tidak merasakannya, aku tidak bisa bermain. Sudahlah, masih belum merasakannya. Putaran berikutnya, putaran berikutnya. Masih belum merasakannya. Aku tanya, sudah selesai? Ada lebih dari 30? Semuanya dibuang tanpa membuka kartu. Kau bercanda? Aku tidak merasakannya. Bagaimana aku bisa bermain denganmu jika aku tidak merasakan kartunya? Aku buru-buru ingin memberimu sedikit uang. Adik. Berapa banyak? Lipat tanpa melihat. Bagaimana kau tahu kau tidak bisa menang? Perasaan, kau tahu? Begitulah. Perasaan menang uang. Selagi perasaan itu datang, aku pasti akan ikut bertaruh habis-habisan. Tapi kak, kau lipat setiap kali sekarang kau sudah kalah 30.000. Kita punya banyak. Mampu? Kau sanggup? Kalau begitu, kita main pelan-pelan. Lihat siapa yang lebih tahan. Bagaimana? Apa kau merasakan yang ini? Apa kau masih harus lipat? Siapa bilang aku akan lipat? Itu membuatku merasakannya. Merasakan? Aku punya firasat bahwa aku bisa mendapat banyak uang dengan kartu ini. Tidak takut pada yang bodoh. Ini kartu yang dibagikan oleh Ren, dia yang terbaik di antara kita bertiga. Kalau kamu mau menang kartu ini, kamu harus tanya dia setuju atau tidak. Benarkah? Kalau begitu cepat pasang taruhanmu, kami menunggu. Kalau begitu coba dulu. Aku juga bosan. Coba saja. Tidak kali ini. Kamu harus main dengannya pelan-pelan. Karena kamu bosan. Kalau begitu aku juga bosan. Kenapa kalian semua pelit? Jangan naikkan. Aku bosan, 50.000. Bang, kamu tidak lihat kartunya? Apa yang kamu lihat? Aku baru bilang, aku di sini untuk merasakannya, yang ini akan menang. Kartu pasti menang, benar-benar tidak tahu diri. Tunggu sebentar, kamu kelihatan. Mas, langsung pasang besar. Saya harus lihat dulu sebelum memutuskan ikut atau tidak. Pantas saja kartu yang dibagikan oleh Ren. Cara mainnya pintar, aku 100.000 haha. Yo, kalau begitu, kali ini kartu Kahwa pasti tidak kecil. Kalau begitu, saya lihat juga. Hei. $200.000, haha. Si gendut sialan ini tidak takut mengagetkan ular dengan pasangan sebesar itu. Bosan. Aduh. Sepertinya semua orang sangat percaya diri pada yang satu ini. Sudah satu ronde dan tidak ada yang melipat, kalau begitu. Ini bakal seru. Aku bosan, pasang 300.000. Apa yang terjadi? Anak ini gila,
Jelas Ren yang membagikan kartu. Beraninya dia bermain sebesar itu? Dari mana datangnya kepercayaan diri itu? Sepertinya kekhawatiranku tadi tidak perlu. Anak ini jelas benci hidup, terburu-buru mencari mati. Baik, kali ini biarkan kamu kalah total, tidak bisa bangkit lagi. Nak, perasaanmu akurat? Ayah, jangan khawatir, aku akan menang. Aku serius. Kakak, kamu terlalu impulsif. Kamu ingin menang? Di permainan kartu ini, kamu harus punya momentum ini. Siapa giliran? Kakak Hua, Aku. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mau ikut, kamu harus naikkan jadi 600.000, di mana aku dapat uang sebanyak itu. Tidak apa, serahkan saja pada Ren. Adik bermain sebesar itu. Aku lipat. Aku bilang uangnya tidak cukup. Cukup, tapi aku tidak mau ambil risiko. Aku lipat juga. Kita bertemu lagi. Kamu bermain keras, tapi aku mengorbankan nyawaku untuk menemani Tuan. Aku akan memberimu 300.000. Aku yang membagikan semua kartu, beraninya kamu bermain denganku seperti ini, kamu mencari mati. Kalau begitu, bersenang-senanglah. Aku. Lebih dari 1,5 juta, bahkan jika dia 500.000. Benar-benar pengap. Gak, bro kamu gila. Gini cara main kartunya. Oke. Karena kakakmu jagoan, jangan berkecil hati. Sekarang, kartu kedua belah pihak sama-sama jelek, hasilnya tergantung pada keberuntungan. Ayahku terlalu naif. Kamu masih pikir hasil ditentukan oleh keberuntungan? Apa kamu tidak tahu bahwa kasino dunia judi 9 Qianshu? Berikan dia pelajaran hari ini baiklah. Selanjutnya giliranmu. Dari mana anak ini punya kepercayaan diri? Berani-beraninya main besar denganku? Apa benar-benar gila? Tapi aku yang membagikan kartu ini. Aku yakin punya kartu terbesar. Kalau begitu, tidak perlu takut padanya. Kenapa kamu nggak bicara? Hei, kamu takut? Bercanda. Aku nggak akan takut. Aku cuma mikir, kalau kartu ini kalah, gimana nasib kalian berdua, bapak dan anak? Aduh, aku nggak ganggu kamu. Kamu harus cepat pertimbangkan mau ikut atau enggak. Ya, pasti aku ikut. Chip kamu jumlahnya sampai ratusan ribu. Terserah keputusanmu. Pasti aku masih punya sesuatu. Aku beli BMW ini baru bulan lalu. Meskipun dijual murah, tapi masih ada 300.000. Ini cukup? Oke. Anggap kamu ikut. Tapi aku nggak bermain. Sekarang giliranmu. Kamu nggak punya chip lagi. Kalau kamu nggak lanjut ikut, kamu nggak Siapa bilang aku tidak akan ikut? Tentu saja ikut. Bagaimana dengan uang? Tidak ada gunanya bicara omong kosong. Pak, kamu mau menang atau tidak? Omong kosong, aku pasti mau menang. Selama kita menang yang satu ini, semua yang kau kalah sebelumnya akan kembali. Kau mau menggabungkannya? Kau harus bertarung. Lalu kamu pergi dan pinjam uang juga. Apa? Aku? Kamu harus pinjam untuk menang. Haha, Sempua mengenai kepala ayahnya sendiri, sungguh anak berbakti. Setelah kau menjebak saudaramu sendiri, menjebak ayahmu sendiri, aku bilang, kamu anak muda. Kamu lumayan hebat. Pak, ini kesempatan terakhir kita. Jika kau tidak meminjamnya, maka aku hanya bisa meminjamnya. Oke, aku akan meminjamnya saja. Nah, aku menyesal sekarang. Jika aku tidak mengambil taruhan ini, kita tidak akan sampai di titik ini. Itu tidak akan menyakiti kalian berdua. Aku orang paling brengsek di dunia. Judi menghancurkan keluarga kita. Seandainya aku bisa memulai dari awal lagi.
Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di kasino. Oke? Jangan terlalu merepotkan. 900.000 pertaruhan. Semua masuk. Sial, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang. Kalau tidak, ikuti saja. Peras habis-habisan anak ini. Nak, kau kejam. Tapi tidak ada gunanya memainkan kartu ini lebih lanjut. Kenapa tidak kau buka sekarang? Aku tidak bilang buka. Kau masih mau terus bermain? Bagaimana? Tidak berani? Masih bilang. Kau kehabisan uang. Masa aku tidak punya uang? Aku rasa tangan ini sudah sebesar ini. Tidak ada gunanya bermain lagi, jadi lebih baik diakhiri lebih cepat. Ups, tapi keputusan ada di tanganku. Aku tidak akan membuka kartunya. Kau? Haha. Ini mendesak. Ini taruhan terbaikku, atau kau belajar dari aku? Kau punya dua jalan sekarang. Satu, serahkan kartu dan menyerah. Kedua, ambil uang dan bertaruh. Saya benar-benar ingin mengumpulkan uang. Tapi saya kehabisan uang. Hahaha. Bisa membuat Ren sampai pada titik ini, anak ini gila. Siapa bilang kamu tidak punya uang? Hei, bukankah kamu masih bisa pinjam 1 juta di kasino? Aduh, Apa benar perlu pakai cara ini? Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bersamamu di sini. Putuskan segera. Oke. Saya pinjam. Tunggu mati. Manajer. hei, jangan pinjam. $900.000 kancing, main. Kalau gitu kamu duluan. Aku duluan. Apa ini? Hahaha ya. Sial banget. Kalah 2 kali sama leopard terbesar. Jadi kamu kalah wajar. Tuhan ingin menghancurkanmu. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Aku dan ayahku berutang jutaan dolar, gimana cara bayarnya sekarang? Itu tidak mungkin. Pasti kau curang. Kalau tidak, tidak akan ada kebetulan seperti itu. Kenapa tidak? Aku cuma beruntung. Kalau kau curiga aku curang, maka aku akan temani kamu sampai akhir. Tapi itu cara bermain yang lain. Bagaimana kau yakin menang lagi? Aku punya 3A. Kalau kau tidak menang dengan kartu ini, aku akan jadi anakmu. Mulai sekarang aku panggil kau ayah. Hei, aku tidak mau penjudi jelek jadi anakku. Tapi lihat ini. Kau mau lanjut main? Kecuali kau bisa mengeluarkan 235 yang bisa mengalahkan leopard. Tapi apa kau punya kesabaran untuk mengeluarkannya? Haha, Leopard ketemu 235, makasih sudah berani berpikir. Itu lebih kecil kemungkinannya dari menang lotre. 3 ini cukup menyedihkan. Aku berutang lebih dari 3 juta, aku tidak bisa bayar seumur hidup. Haha. Aduh, peluangku untuk mengeluarkan 235 sangat kecil. Tapi, siapa yang bisa tahu pasti apa yang terjadi di meja ini? 2 kecil. Punya kemampuan untuk lanjut. Buka. Sepertinya mulai menarik, aku cuma bilang sambil, lalu aku tidak pernah menyangka aku punya kesempatan mengeluarkan 235. Itu tidak mungkin. Kartu terakhirmu tidak mungkin 5. Kalau begitu buka mata baik-baik. Kalau begitu, buka matamu. Ah. 235, benar-benar 235. Kita berhasil. Hahaha. Ren, bagaimana kau bisa mengirim 235 ke lawanmu? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa 235? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu beruntung sebelumnya, bisa dapat Leopard A 2 kali. Kenapa kita tidak bisa dapat 235?
Benar-benar menang? Benar-benar menang? Hahaha. Hebat, aku selalu berpikir kita akan hancur. Tak terduga, tidak ada jalan keluar. Syukurlah, syukurlah. Tuhan tidak punya waktu untuk peduli padamu. Aku menang kali ini karena beruntung. Nak, keberuntunganmu sangat bagus hari ini. Tapi kita tidak boleh berjudi lagi. Hari ini, Tuhan telah menyelamatkan kuda keluarga kita. Kita harus ingat baik-baik. Jadi ayah, kamu benar-benar memutuskan untuk berhenti berjudi kali ini. Aku akan mengingat hari ini seumur hidupku. Aku pasti akan berhenti dari taruhan ini. Ya ampun, uang di meja ini. Hei, 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 Itu milikku. tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan lagi? Kamu tidak bisa mengambil uang ini. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengambil uang yang kita menangkan? Karena kamu curang. Liu Aren, kamu bohong. Kenapa aku nggak pernah lihat orang kayak gitu sebelumnya? Kamu sama sekali nggak mampu. Salahkan anakku yang curang. Kamu benar-benar bukan apa-apa. Aku bilang ya. Kalau kamu nggak curang, seharusnya kamu mengeluarkan 32, bukan 235. 32? Hei, bukankah itu pas kalah sama Leopard Amu? Tapi aku penasaran sama satu hal. Apa yang membuatmu berpikir aku akan dapat 32? Ah, aku mengerti. Kamu maling teriak maling. Sebenarnya, bukan anakku yang curang. Itu kamu, kartu ini, kamu udah atur dari sebelumnya. Apakah Anda pernah mendesainnya sebelumnya? Benar? Kamu bicara omong kosong. Saya tidak curang. Dia curang. Kamu panik. Kamu merasa bersalah. Saya tidak punya. Seperti pepatah mengatakan, tangkap pencuri dan curian. Jika kamu pikir saya curang, kamu keluarkan buktinya. Ingat, kamu mengocok kartu ini. Saya mengocok. Apa pendapat kalian? Saya tidak tahu. Hei, yang ini. Karena Ren keberatan, saya menyarankan, ini membatalkan kita. Mari kita mulai dari awal. Tidak, sama sekali tidak. Tidak, kamu terlalu kasar. Saya butuh seseorang untuk menilai. Bagaimana dengan bos? Bagaimana dengan bos? Hei, jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak, jangan berteriak. Tantelan, kamu, akui saja. Ada apa? Kamu masih tidak mau? Kalau kalah, kamu harus mengaku, berdiri tegak saat dipukul. Sekarang kamu tidak punya bukti bahwa Xiao Song curang. Apa? Kamu mengakuinya. Nanti kalau Bibilan keluar, kamu tidak dapat makanan enak. Liu Aren ini pasti tidak pusing. Kalau kamu mengejutkan Bibilan, dia akan berakhir lebih buruk. Oke. Saya mengaku. Anggap saja saya tidak bicara. Ayo. Tunggu sebentar. Terus bertaruh, saya akan terus bertaruh denganmu. Kalau tidak, lupakan saja. Hari ini saya sudah puas. Aku sudah bersenang-senang. Tidak mungkin. Waktu aku menang tadi, aku memberi kamu kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang kamu menang, kamu tidak bisa menolakku. Tapi kamu tidak punya uang sekarang. Kamu miskin, apa yang kamu pertaruhkan untuk kami? Siapa bilang aku tidak punya uang? Kakak Hua, bahkan pria gemuk pun bisa meminjamkan uang padaku. Aku masih bisa mengambil ratusan ribu. Ren, tenang, jangan naik. Aku tidak bisa tenang. Kenapa mereka harus menang? Hah? Aku kehilangan semuanya, dan masih berutang lebih dari 1 juta rentenir. Aku tidak rela. Aku tidak bisa memilih. Semoga beruntung dengan itu. Nak. Aku menunggu jawabanmu. Aku tahu meskipun aku tidak setuju, kamu akan tetap mengganggu, kan? Ya. Seberapa kejam penjudi yang sudah kehilangan segalanya? Kamu tahu itu. Tentu aku tahu, kebetulan kalian berdua juga bisa melihat dengan baik. Apa yang terjadi saat kamu naik ke meja? Bahkan jika kamu lolos, itu tidak akan berakhir dengan baik. Berhenti bicara omong kosong padaku. Jawab aku, jadi bertaruh atau tidak? Bertaruh. Karena kamu akan berjudi, maka terserah kamu. Kamu kalah yang terakhir. Kocok. Oke.
Berhenti berjudi. Kali ini kita berhenti main bunga goreng. Ganti permainannya. Oke. Mau ganti apa? Berdua aja. Iya, aturannya gimana? Gampang, 1 dek kartu, ambil kartu, bandingkan besar kecilnya. Sebarkan di meja. Ambil 1, bandingkan ukurannya. Oke. Berapa taruhannya? Semakin mudah dimainkan, semakin sulit curang. Aku yang jaga kartu kali ini. Lihat aja gimana kamu tetap menang. Minimal 10.000. Kamu bisa bertaruh setiap putaran. Gandakan pembacaan kartu. Oke, ayo lakukan. Oke, mulai ya. Bosan banget main sama orang kayak dia. Kenapa nggak biarin aja aku yang main? Tante Lan, Haha. Apa gunanya bermain dengan pecundang? Kenapa kamu tidak menggantikanku? Tante Lan, Tante Lan, tolong. Tante Lan. Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kau sudah mempermalukanku begitu? Tante Lan, maaf. Aku salah. Kesalahan yang kau perbuat tidak bisa dihapus dengan satu kata. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat aku kembali. Urus bisnis dulu. Ya, Adik, keahlian berjudimu bagus. Bisa datang ke tempatku untuk menang, itu untuk memberiku muka. Kalau begitu aku akan bermain denganmu selanjutnya. Yang ini milikmu. Apakah kamu bos mereka? Tepat. Kasino ini milikku. Orang-orang Jianghu memanggilku Tante Lan. Mereka semua adalah karyawanku. Baiklah. Aku juga bisa berjudi. Aku akan bersenang-senang denganmu nanti. Oh, Tante Lan. Aku tidak tahu cara berjudi, aku hanya beruntung, tapi kalau kamu mau bermain, aku akan menemani. Tapi kalau kamu mau bermain, saya akan menemani. Oke. Silakan. Oke? Hei, Adik, ayo main dulu. Adik, kamu mau lihat kartunya? Ini cara bermain yang baru. biar saya bilang, kita lihat kartu dulu. oke. Kalau begitu lihat kartu dulu. Hei, kartu yang bagus. Kita bisa bertaruh lebih besar. Oke. Kalau begitu bertaruh 1 juta dulu. Aku bertaruh 1 juta. Baru dimulai. Taruhannya besar sekali. Bagaimana? Tidak bisa? Atau kamu tidak berani ikut? Tentu saja aku ikut. Aku bosan dengan 1,5 juta. Oke. Taruhan selesai. Ayo buka. Ternyata kartu K beruntung sekali. Karena kartu kita sama, menurut aturan, lanjutkan. Kali ini aku sedikit bosan. 10.000. Aku tidak melihat kartu. Ikut hanya kau dan aku di meja ini. Kalau begitu lebih mudah, ayo main saja. Kakak, dia kelihatannya tidak sederhana, keduanya dapat K. Sangat menarik. Cepat, ayo lihat kartu apa yang kamu punya. Aku tidak akan kalah dari dia. Kebetulan sekali, kita punya kartu yang sama lagi. Ya, sepertinya harus dilanjutkan. Masih 10.000. Ikuti, ayo main. Tak perlu dikatakan.
Kali ini dua kartu kita pasti masih sama. Ya ampun. Silakan. Tunggu sebentar. Kenapa tidak? 3 pertama adalah kartu yang kamu ambil duluan. Kamu bertaruh duluan, sekarang giliranku. Permintaan Bibilan sangat masuk akal. 3 pertama semuanya milikmu duluan, sekarang giliran Bibilan. Libli pun. Ya, giliran bosku yang memilih kartu. Oke. Ini membosankan, 5 juta. Tante Lan, kamu main sebesar itu? Ya, kartuku bagus. Tentu saja kamu harus main besar. Sepertinya. Kamu mau aku bertaruh semua chipku? Terserah kamu mau bertaruh atau tidak, aku nggak peduli lagi pula. Aku bertaruh 1 juta sebelumnya. Aku nggak akan menyerah di tengah jalan. Tahu kan kalau keuntungan ada di pihakku. Berani-beraninya kamu pasang taruhan sebesar itu? Berani? Ayo buka kartunya. Kenapa kamu pikir keuntungan pasti milikmu? Kamu kalah. Kamu kalah. Kenapa kamu bilang aku kalah? Dia bahkan tidak membuka kartunya. Bagaimana aku bisa kalah? Ya, kenapa kamu bilang kita kalah? Kartu yang sudah dibagikan sekarang adalah 4K dan 3Q. Kartu terbesar yang tersisa adalah Q. Siapapun yang mendapatkan Q ini menang. Sekarang yang kamu keluarkan adalah J. Itu berarti Q pasti ada di tangan bosku. Jadi kamu kalah. Benar, Tante Lan kita menang. Kenapa kamu bilang Q pasti ada di tangannya? Lalu, tidak mungkin dia punya kartu yang lebih kecil? Bagaimana jika, seperti Tante Lan kita, seorang master judi, orang bisa mengambil kartu apapun yang mereka mau? Saat Tante Lan mendapat giliran pertama kamu sudah kalah, jadi dia pasti akan mendapatkan satu-satunya Q yang tersisa. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kali ini kita akan kalah. Tante Lan, luar biasa. Yang pertama menang, sungguh, membuatku lega. Diam. Kalau bukan karena sampah seperti kalian, aku harus bersaing dengan junior. Apa muka aku kalau menang? Tante Lan, kenapa kamu pikir kamu pasti menang? Kamu sungguh tidak percaya sebelum melihat bukti? Kalau begitu, aku bantu kamu. Biarkan hatimu mati sepenuhnya. Hahaha, gimana? Yakin? Bibilan, coba lihat kartu-kartu itu tidak seperti yang kamu kira. J lebih besar dari 10. Kita berhasil, kita menang lagi. Kakak, kamu menang lagi, kamu sangat beruntung. Hebat, kamu benar-benar hebat. Kamu lebih hebat dari yang saya bayangkan, mampu mengganti kartuku tanpa aku sadari. Ini pertama kalinya aku melihat perjudian seperti ini. Hei, Bibilan. Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak curang. Kartu andalanmu tadinya 10 kamu kalah. Song Mo yang ambil uang. Hahaha. Aku tahu aturannya lebih baik dari kamu. Menangkap pencuri harus dengan bukti. Karena aku tidak menangkap basahmu, kenapa kamu curang? Jadi aku tidak punya bukti. Aku mengakui kekalahan. Bibilan, masa kamu tidak mau mengakui kalah? Jelas dia curang. Kita bisa menuntutnya. Aku kalah sebelumnya, juga karena dia menukar kartu dengan cara ini, tidak mau mengakui kalah. Diam, aku tahu Marga Song. Aku ingin bertaruh denganmu lagi 1 juta, sebagai taruhan dasar, tanpa batas atas. Bibilan, ayo, jangan berjudi. Saya sudah banyak bertaruh hari ini, lagi pula, taruhan dasar 1 juta agak terlalu besar. Kalau kamu menang, mau kabur? Tidak ada hal semudah itu di dunia, kan? Kamu harus bertaruh denganku. Aku benar-benar tidak ingin berjudi lagi. Sudah terlambat. Kamu tidak punya pilihan. Jangan berjudi lagi, kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Bersihkan semuanya. Baik, bos. Hari ini bisnis sudah selesai, semua pulang dulu. Aku lagi asyik. Sikapmu dalam berbisnis bagaimana? Oh, diamlah. Ayo pergi, nanti kita digebuk. Ayo. Aku masih ingin tinggal dan nonton pertunjukan. Sayang sekali. Apa yang kamu lakukan, aku tidak akan datang lagi, lain kali. Apa yang kamu mau? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu lebih tahu dari aku hanya ingin kamu bertaruh lagi denganku. Kalau tidak, jangan salahkan Bibilan yang kejam, dan kamu tahu, ini dia,
Tidak ada yang pernah bisa menang banyak uang dariku. Bukankah kamu ingin balas semua yang kamu kalah? Baik, aku akan bertaruh denganmu. Giliranmu. Xiaomo, menurutmu kakakmu bisa menang game ini pada akhirnya? Susah dibilang, kakakku sangat jago. Tapi Tante Lan juga tidak kalah. Mereka masing-masing mendapat kartu tertinggi. Ini akan membuat seri terus berlanjut. Aku tidak bisa memikirkan cara menang. Aku masih bosan dengan 1 juta. Giliranmu. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah? Kamu belum kalah kok. Kenapa menyerah? Aku sama sekali tidak kalah. Tapi aku kehabisan uang. Sudah 6 kali berturut-turut. Bertaruh 6 juta hasilnya seri. Kalau main seperti ini, hasilnya cuma seri. Hitung seperti ini. Kartunya habis. Pasti ada puluhan juta chip di kartu ini. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kamu kehabisan uang. Tidak punya uang untuk dipinjam. Baru saja aku lihat kamu jago banget pinjam uang ke rentenir kan? Tidak apa, aku kasih waktu kamu untuk pinjam sebanyak yang kamu mau. Tidak, aku mengaku kalah. Kamu belum kalah. Kenapa tidak pinjam? Selama kamu pinjam uang, adakah harapan untuk menang? Kalau kamu tidak bisa pinjam dari rentenir, Tante Lan, aku bisa pinjamkan kamu. Tidak, aku bisa pinjam 1 juta, 10 juta, aku masih bisa pinjam 100 juta. Ya, kakakku benar. Menurut situasi ini, kartunya habis. Itu juga seri. Akan ada permainan kartu kedua dan ketiga. Kita tidak punya cukup uang. Tetap kalah. Akhirnya aku mengerti. Baiklah, kalau begitu, aku akan menerima pengakuan kekalahanmu. Jangan menyerah. Tidak bisa mengakui kekalahan. Setelah kamu mengakui kekalahan, itu berarti kita berhutang 3 atau 4 juta. Itu angka yang astronomis, kita masih punya seumur hidup. Tidak masalah jika aku sudah tua. Kalian berdua masih muda, masih ada masa depan yang cerah. Aku tidak bisa membuatmu berhutang seumur hidup. Bukankah ini akhir yang tak terhindarkan? Selama kamu kecanduan, judi pasti tidak akan berakhir dengan baik. Kita tidak membicarakannya saat kalah, bahkan jika kamu beruntung dan menang sedikit, kamu mendapatkan kecanduan yang lebih besar. Seperti kita sekarang. Kak, aku mengerti. Judi tidak ada pemenangnya. Bahkan jika kamu menang uang untuk sementara, akan ada bahaya. Cukup. Jika itu lebih berharga bagiku, uang bisa ditinggalkan dan bisa lenyap. Aku kalah taruhan hari ini. Tapi aku memenangkan pertempuran melawan judi. Kalian orang-orang yang telah melakukan semua hal buruk, tunggu saja dihukum. Apa maksudmu? Jangan bergerak. Semua berjongkok. Liu Aren, Kak Hua, Zhang Gendut, dan Bibilan ditangkap karena mengumpulkan orang untuk berjudi. Dia dihukum karena judi dan penipuan uang. Ibuku membaik, ayah, dan kakak juga berhenti berjudi. Keluarga kami akhirnya bersatu kembali.